Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dalam semester perbaikan. Sebelum kita masuk ke beberapa materi yang akan saya sampaikan, silakan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulis guna untuk merangkum atau mencatat ya poin-poin penting yang ada di materi berikut. Mengenai sistem informasi akuntansi, ada beberapa materi atau bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu kita juga harus tahu apa itu sistem informasi akuntansi, terus jenis dan sifat dari sistem, kemudian mengapa dari sistem informasi akuntansi itu perlu dipelajari. Kemudian bagaimana sih karakteristik dari SIA atau sistem informasi akuntansi, kemudian akuntansi dan teknologi informasinya seperti apa, dan kemudian teknik sistem dokumentasi seperti apa. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai membahasnya. Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan pada suatu bisnis. Selain pihak manajemen, informasi keuangan juga sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan ya, misalnya seperti calon investor, kreditor, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik secara informatif, akurat, dan cepat. Maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. Dasar dari sistem informasi akuntansi itu berasal dari rangkaian sistem yang terintegrasi dengan software dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau software. Jadi seperti itu ya. Kemudian apa sih, kita perlu tahu dulu apa sih itu sistem. Nah, sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian untuk elemen sistem, di sini tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama. Tetapi suatu susun dasar ini meliputi seperti input, transformasi, output, mekanisme kontrol, dan tujuan. Kemudian kita juga perlu mengenal jenis dari sistem ya. Jadi kalau dari jenis sistem itu ada dua jenis. Yang pertama itu sistem lingkaran terbuka dan sistem lingkaran tertutup. Untuk sistem lingkaran terbuka itu merupakan sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme kontrol, dan tujuan pengendalian informasi keuangan dari ruang lingkup siklus akuntansi. Sedangkan untuk sistem lingkaran tertutup merupakan sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme kontrol dan tujuan. Mengenai sifat dari sistem itu sendiri, di sini juga ada dua. Yang pertama sistem terbuka dan sistem tertutup. Di mana untuk sistem terbuka yaitu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya. Sistem terdiri dari subsistem, yaitu contohnya seperti sistem komputer yang terdiri dari subsistem perangkat keras dan perangkat lunak. Subsistem perangkat keras seperti halnya hardware terdiri dari alat masukan, alat pemrosesan, kemudian alat pengeluaran, dan simpanan luar. Kemudian di sini ada prosedur, data, dan informasi. Untuk prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan yang klerikal yang melibatkan beberapa bagian dan orang dalam suatu organisasi, disusun untuk menjamin keseragaman aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan data adalah suatu masukan atau input yang dapat berupa sinyal gelombang, tulisan, gambar yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi itu sendiri yaitu data yang telah diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian informasi yang berkualitas adalah sebuah informasi yang disajikan secara relevan
akurat, dan tepat waktu. Seperti halnya pada laporan keuangan, di mana untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik, artinya dari laporan keuangan tersebut harus mampu menghasilkan informasi yang berguna untuk si pemakainya atau pembacanya, sehingga bisa untuk mengambil suatu keputusan. Setelah kita mengenal apa itu sistem, maka kita juga perlu tahu apa itu sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi atau SIA suatu kegiatan pengelompokan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian, menurut KESO 2005, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya akuntansi sebenarnya sering disebut sebagai language of business atau bahasa bisnis ya. Jadi fenomena yang terjadi dalam akuntansi manual sudah jarang dipakai perusahaan untuk membantu tugas keuangan dan akuntansi. Jadi lebih dominan memakai software akuntansi dan kadang pemakai atau user tidak mengetahui cakupannya, seperti pengertian dan fungsinya hanya sebagai pemakai saja. Sehingga dalam bab ini sebenarnya akan membahas secara tuntas mengenai landasan konseptual sistem informasi akuntansi. Jadi secara pengertian sistem informasi juga banyak diartikan ya atau didefinisikan oleh beberapa ahli seperti itu. Nah, salah satunya oleh KESO pada di bukunya tahun penerbitan 2005. Kemudian kita juga harus tahu apa sih tujuan dari sistem informasi akuntansi tersebut. Jadi ada 3 tujuan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, dari sistem informasi akuntansi tersebut dapat mendukung kegiatan operasi sehari-hari atau transaction processing system atau user dari sistem. Jadi untuk tujuan yang pertama ini dalam mendukung kegiatan operasi sehari-hari, di sini juga ada pihak internal dan eksternal, di mana untuk pihak internal ini untuk kepentingan dalam perusahaan seperti manajer, karyawan, sedangkan untuk eksternal itu untuk pihak luar perusahaan seperti konsumen yang membutuhkan bukti dan penagihan, kemudian pemasok menginginkan order pembelian dan pembayaran dengan cek, kemudian karyawan untuk pelaporan gaji, dan bank untuk transaksi pembayaran dan penyimpanan uang perusahaan. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal, misalnya keputusan untuk membeli atau membuat sendiri produk atau material. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan. Nah, misalnya membayar pajak ke kas negara, menyusun laporan keuangan, ini bagi perusahaan yang sudah go public. Berikut adalah alasan mengapa SIA diperlukan. Jadi kita bisa lihat untuk secara umum dan secara khususnya ya. Jadi untuk secara umum alasannya yang pertama itu pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan. Jadi alasan-alasan mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi ya. Yang pertama, pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan. Jadi semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk pengambilan keputusan, sehingga SIA atau sistem informasi akuntansi ini efektif dan penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Kemudian alasan yang kedua itu dari sifat, desain, pemakaian, dan implementasi SIA. Jadi lebih bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan. Di sini diberlakukan seperti itu untuk menambah keahlian di dalam merancang sebuah sistem, sehingga dari keahlian tersebut diharapkan dapat mengakses dan menganalisis suatu proses melalui laporan keuangan, terus kemudian membantu merancang dan menyusun sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien.
terus mengakses database untuk keperluan standar audit atau pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi terkini. Itu untuk yang sifat desain, pemakaian, dan implementasi dari SIA. Kemudian untuk alasan yang ketiga secara umumnya yaitu pelaporan informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan komponen kunci dalam setiap proses mengembangkan usaha melalui pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha atau corporate revaluation, di mana mampu memenuhi kebutuhan informasi yang ditujukan kepada pemakai eksternal, yaitu seperti calon investor, kreditor, seperti bank atau lessor. Kemudian kepada pihak internal seperti para manajer, pemilik maupun karyawan. Dengan adanya revolusi teknologi informasi, ini menyebabkan sistem informasi akuntansi sangat berperan di dalam melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha. Terus kemudian untuk alasan secara khususnya, sistem informasi akuntansi ini digunakan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh aset yang dimiliki organisasi atau perusahaan tersebut, kemudian menyiapkan data-data keuangan dan non-keuangan untuk menjadi informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bagaimana dasar merancang sistem dalam perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan untuk menjaga aset-aset perusahaan. Kemudian, bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi atau perusahaan dalam komputerisasi akuntansi. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga, bagaimana caranya menyalurkan data dan informasi dari serangkaian aktivitas atau transaksi perusahaan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Kemudian yang perlu diperhatikan keempat yaitu bagaimana melakukan audit informasi dari software akuntansi yang tersedia maupun software yang dibuat oleh programmer. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Jadi di sini untuk menjamin kebenaran, keakuratan, dan kecepatan data dan informasi lainnya yang disajikan dari output, sistem informasi akuntansi harus dikendalikan berdasarkan karakteristik dari pembuatan sistem informasi akuntansi tersebut. Sehingga konsep dasar sistem merupakan suatu sistem yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih pada komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi di sini kita ambilkan contoh untuk komputerisasi sistem penjualan, komputerisasi penggajian, dan pengupahan. Jadi kita juga perlu mengenal dari karakteristik sistem dan nantinya juga ada karakteristik untuk sistem informasi akuntansi. Untuk karakteristik sistem ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen, kemudian batas sistem atau boundary, kemudian lingkaran luar sistem, penghubung, masukan atau input, keluaran atau output, pengolah atau proses. Itu untuk yang karakteristik sistem. Lalu untuk karakteristik sistem informasi akuntansi sendiri, ini juga yang membedakan dengan subsistem lainnya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan, kemudian berpegang pada prosedur yang relatif standar, kemudian menangani data secara rinci, kemudian berfokus historis dan menyediakan informasi pemecahan minimal. Itu untuk karakteristik sistem informasi akuntansi. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan TI atau teknik informasi adalah sistem informasi akuntansi itu sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya siklus akuntansi pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer sama dengan sistem informasi akuntansi berbasis manual. Artinya, aktivitas yang harus dilakukan
untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. Untuk sistem informasi akuntansi berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas. Untuk model akuntansi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi, seperti yang dinyatakan oleh Elliot dan Jacobson Gani pada bukunya tahun 1999. Nah, model akuntansi pada era teknologi informasi ini menghendaki bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan keluar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada real time, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan, yaitu produk akuntansi, sebagai objeknya. Praktik auditing ini bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, berdasarkan dari yang saya sampaikan tadi, maka sebenarnya dapat disimpulkan apa sih manfaat teknik informasi dalam akuntansi untuk berbagai organisasi atau perusahaan. Jadi manfaatnya yang pertama menjadikan pekerjaan lebih mudah, kemudian bermanfaat untuk mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai atau user dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Manfaat yang berikutnya yaitu menambah produktivitas. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu mempertinggi efektivitas. Nah, itulah keterkaitannya juga atau manfaat dari akuntansi dan teknologi informasi. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya terkait dengan apa itu sistem informasi akuntansi. Jadi tadi sudah ya terdapat pengertian dari sistem itu sendiri, terus kemudian sistem informasi akuntansi sendiri, terus kemudian jenis dan sifatnya seperti apa, dan bagaimana karakteristik dari sistem dan sistem informasi akuntansi, kemudian tujuan dari sistem akuntansi dan lain-lain. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami dan mempelajari kembali mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi untuk mata kuliah untuk materi sistem informasi akuntansi saya cukupkan di sini. Untuk bab berikutnya saya akan membahas mengenai teknik sistem dokumentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.